Rabu 27 November 2024. Yuk ke TPS. Saatnya kita memilih pemimpin daerah. Ayo, tentukan pilihan terbaikmu. Gunakan hak pilihmu untuk masa depan Kota Cilegon. Mantapkan hati, jangan ragu, tentukan pilihanmu. Pahami visi dan misi yang ditawarkan semua paslon. Senajan beda pilihan, tetap jaga kerukunan. Datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Fakta, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kang Ican dalam podcast Persepsi Fakta. Dan kali ini saya menggerebek langsung tempat atau kantornya Ketua KPU Kota Cilegon. Dan sudah bersama dengan saya Ketua KPU Kota Cilegon. Siapa ya? Bang Patroman. Ya, apa kabar sih? Alhamdulillah baik dan normal. Bukan tanpa maksud. Saat ini saya menggerebek beliau karena seperti sudah mungkin diketahui oleh semua fakta bahwa sebentar lagi tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki waktu-waktu yang menentukan dan sangat spesial bagi demokrasi di Kota Cilegon khususnya, karena semuanya sudah sedang dijalankan, sedang dipersiapkan. Nanti kita akan update bagaimana situasinya dan kondisinya saat ini menjelang hitungan hari untuk pemungutan suara Pilkada 2024 di Kota Cilegon khususnya. Kang Patur siap jadi benar-benar menghitung hari ini, ya. Hari lagi. Hitung mundur kita menjelang pencoblosan atau momen pemungutan suara di Pilkada Kota Cilegon. Ya. Kalau kita ingin dapat update-nya, sejauh ini persiapan dan menjelang pelaksanaan pemungutan suara sudah seperti apa ya? Syukur alhamdulillah Kang Ican dan kawan Fakta Banten terkait dengan tahapan pilkada. Jadi mulai dari tanggal 26 Januari tahun 2024 dan sekarang sudah masuk di bulan November, dan alhamdulillah semua tahapan itu Kota Cilegon sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang ada. Dan untuk persiapan, ya alhamdulillah juga Kota Cilegon saat ini ya sudah siap 100% ya. Dan dari semua sisi, baik dari teman-teman KPPS yang kemarin dilantik di Kota Cilegon 940 TPS, dan untuk logistik pemilu alhamdulillah 100% sudah siap. Di bidang KPU tinggal kita nanti berencana besok hari Jumat ya, kita distribusikan ke tingkat kecamatan. Jumat dan Sabtu ya 2 hari rencana kita untuk distribusi. Bahkan besok juga Jumat pagi kita akan melakukan senam bersama sembaya penyelenggara fit semua gitu. Nah, senam ini penyelenggaranya, iya penyelenggara dan unsur masyarakat lain ada bahasa larang gitu. Dan nanti di sore harinya kita juga akan melakukan apel bersama ya, apel gabungan seluruh stakeholder di Kota Cilegon. Karena kita menganggap ya pemilu ini bukan ansih kepekerjaan penyelenggara pemilu, tapi seluruh elemen masyarakat di Kota Cilegon, baik Kokpopinda, baik OVB, baik Ormas, OKV, termasuk juga dengan Kementerian Media. Sehingga ya kalau di Kota Cilegon syukur alhamdulillah semuanya berperan aktif ya, termasuk teman-teman media ya, apalagi kawan-kawan Fakta Banten luar biasa ya ini ya. Ini juga kita dapat ini ya sweater perian dari KPU Kota Cilegon. Ini memang keharapan KPU Kota Cilegon itu targetnya adalah bukan hanya di tanggal 27 November masyarakat datang ke TPS, bukan hanya itu, tapi proses tahapan ini semua multi stakeholder berperan serta. Ya seperti teman-teman media ya berperan dengan postingnya lah ya, memberitakan, menginformasikan, sekaligus juga mendiseminasikan tahapan-tahapan informasi ke masyarakat. Jadi persiapan ini untuk logistik yang tadi katakan sudah siap, sudah nggak ada lagi kendala kekurangan surat suara, kotak suara, enggak. Ya alhamdulillah untuk Kota Cilegon sampai saat ini terpenuhi semua ya. Alhamdulillah ya diberikan kemudahan sama yang kuasa lah ya, karena memang kunci dari sukses pelaksanaan tahapan pilkada itu adalah komunikasi dan koordinasi ke semua pihak. Tapi ketua bisa menjamin bahwa proses demokrasi kita ini di pilkada ini semua masyarakat
yang memilih hak terfasilitasi dengan baik? Ya syukur alhamdulillah dari hitung-hitungan pilkada kita dari mulai 2019 pemilu Pilpres 2019, pilkada 2020, terus Pilpres 2024. Ya kalau untuk partisipasi pemilih selalu juara ya. Punya prestasi itu ya. Ya bahkan di 2019 Pilpres itu kita di angka 90% yang sudah di atas rata-rata nasional yang waktu itu ditargetkan 80%. Kalau untuk ukuran provinsi Banten ya terlewat sakit gitu ya. Dan di pilkada 2020 juga sama. Tapi kan mungkin saat ini tentu ada tantangan yang baru tiap periode. Hal yang mungkin perlu lagi dikuatkan. Kalau KPU sendiri mensupervisi penyelenggara di tingkat bawah ini sehingga pelaksanaan nanti di 27 November ini berjalan dengan baik. Sudah sejauh mana atau seperti apa? Jadi pesan khusus yang kita sampaikan ke teman-teman elok ya, terutama PT, KPPS dan teman-teman KPPS. Yang pertama adalah netralitas. Yang pertama itu, yang kedua integritas mereka tetap dijaga, dan yang terakhir adalah menjaga suara masyarakat sebaik-baiknya. Jangan sampai pemungutan suara yang memang tahapannya sangat panjang pilkada ini di ending itu nggak pas lah itu ya. Itu tekankan itu. Kenapa? Karena suara masyarakat inilah yang memang kita jaga dari proses demokrasi ini, pemilu ini. Karena kan pemilu kan salah satu indikator demokrasi ya. Makanya kita harus kita jaga betul. Ya makanya syukur alhamdulillah di 2020, 2024 ini satu-satunya kabupaten kota se-provinsi Banten yang tidak ada gugatan ke Papua. Kemarin tidak ada gugatan. Ya alhamdulillah. Mulus berjalan mulus ya. Pilpres kan 2024 itu ada 5 jenis suara ya. Ada pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD tingkat kota. Kan itu majelis itu satu pun alhamdulillah ada. Kalau di DPT sekarang ini ketua kita jumlahnya 330 ribuan ya. Tuh. Nah kalau DPT sekarang ya di angka 330.413 ya. Untuk jumlah pemilih yang memang hasil coplit dan pemutahiran data pemilih. Ya harapannya dari jumlah targetnya berapa nih untuk kalau kemarin kan di 2024 ya, pileg 90%-an dapat. Ya. Sekarang targetnya. Nah, kalau di pilkada 2024 di 2020 ya, pilkada 2020 itu kan di angka 74,60% ya. Ya minimal di pilkada 2024 ini naik lah ya. Iya, harapan kita sih di angka 75-80% harapannya. Tapi optimis. Ya lihat tim proses yang senang ya minimal sama dengan yang kemarin lah ya. Kalau melihat optimisme memang besar nih Cilegon, prestasi partisipasi pemilih cukup baik dan persiapan tadi sudah gue sampaikan bahwa logistik sudah baik, penyelenggara sudah siap ya. Tapi apa memang sama sekali nggak ada kendala nih dalam perjalanan menuju 27 November ini ya yang sudah dipetakan mungkin. Ya sebenarnya kalau kendala hambatan itu pasti ada kata. Karena setiap tahapan pilkada melibatkan banyak pihak. Tadi ujinya komunikasi koordinasi efektif dengan multi stakeholder, dengan teman-teman media yang utama, terus juga dengan Forkopimda, dengan kepolisian, dengan kejaksaan misalkan. Jadi kalau semuanya terlibat ya otomatis beban dan hambatan itu bisa teratasi dengan sendirinya gitu ya. Kan kalau yang beban dan hambatan tidak bisa diatasi itu kalau bekerja sendiri gitu, ya pasti itu akan susah payah gitu ya. Ya apalagi kalau teman-teman media di Kota Cilegon ya usaha Fakta Banten ya komunikasi dengan teman-teman KPU sangat cair gitu ya. Informasi apapun ya kita saling share, saling berbagi supaya informasi terkait dengan pelaksanaan tahapan ini bisa sampai ke masyarakat saat ya. Nah, kalau bukan teman-teman media yang menyampaikan mau siapa nih? Ya media sosial yang dipunyai KPU terbatas ya. Tapi memang kan spirit transparansi dan juga partisipasi dari KPU cukup baik juga melibatkan semua pihak ya. Dan memang dengan targetannya cukup besar tadi ketua, 75-80% ini. Kalau melihat perjalanan ketua nih selama tahapan ke arah sana seperti apa, memungkinkan nggak masyarakat ini akan menggunakan hak pilihnya di kalau dari sisi fakta di lapangan ya segi antusiasme masyarakat terhadap
partisipasi di pilkada ini cukup baik ya kalau Cilegon lah ya. Karena ketika kita turun kita kelurahan, ketika RT RW bahkan ketika masyarakat secara langsung, ya antusiasme itu ada. Cukup besar lah ya, dan kita optimis dengan partisipasi masyarakat. Tapi yang perlu kita tekankan atau kita anggap penting sebetulnya selain dari partisipasi masyarakat adalah substansi dari demokrasinya itu sendiri. Ya, saya bertanya misalnya Kang Ica, kalau partisipasi masyarakatnya kita sudah juara, selanjutnya apa gitu? Ini yang menarik ya. Apakah demokrasi itu ukurannya cuma partisipasi masyarakat? Ya. Ketua sendiri kan di debat terakhir itu dalam sambutan sempat saya dengar tuh bahwa mekanisme pergantian kepemimpinan dulu caranya dengan adu jago ya. Ada kesaktian, ada kesaktian. Kalau sekarang ketua sampaikan bahwa visi misi program itu jadi salah satu ya, jadi titik tekan ditawarkan untuk bagaimana masyarakat mau memilih calon. Ya memang di era demokrasi ini proses pergantian kepemimpinan atau untuk pemilih sangat mudah ya. Tinggal masyarakat datang ke TPS, luangkan waktu 3-5 menit, selesailah kursi itu kan. Tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu rame-rame. Nah, masalahnya adalah sesuai dengan tagline-nya KPU. Kenapa KPU mempunyai tagline pemilih cerdas pemimpin berkualitas? Karena kita anggap sebenarnya membuat beda masing-masing calon itu adalah dari visi, misi, dari program yang ditawarkan. Sebetulnya itu yang membuat beda mereka harusnya ya betul. Dan beda juga ya mengajak ke seluruh masyarakat untuk mengecek dan visi misi dan program dari masyarakat paslon kan sudah disampaikan ke masyarakat dan itu ada di media-media sosial yang ada. Misalkan calon A, B, C dia punya visi dan mau program itu sudah ada. Nah, marilah kalau mau ajak ke masyarakat untuk men-tracking, men-searching lah, mencari tahu visi misi dan program masing-masing pasangan calon dengan kemampuan masing-masing ya. Kan bisa melalui juga media sosial, bisa juga membaca berita Kota Banten gitu kan. Dan juga bisa ke tempat-tempat yang lainnya ya. Nah, harapannya ketika masyarakat ini paham terkait dengan visi, misi, program yang ditawarkan oleh masing-masing calon untuk masa depan 5 tahun Kota Cilegon, untuk masa depan Kota Cilegon 5 tahun ke depan, itu kan sangat baik. Nah, makanya ketika mereka sudah memilih pilihan itu berdasarkan visi misi yang ditawarkan, kalau menurut saya ada langkah maju lah untuk masyarakat Kota Cilegon gitu ya. Kalau ketua sendiri melihatnya para paslon yang 3 paslon ini, kita punya 3 paslon ya di Pilkada Kota Cilegon, sudah mengambil poin itu nggak untuk bagaimana tingkat keterpilihan mereka itu didasarkan dari tawaran-tawaran visi dan misi yang disampaikan itu berrealik. Ya kalau saya melihat debat kemarin di 2 stasiun TV itu visi dan misi dan program dari masing-masing paslon sudah disampaikan ya. Dan saya melihat ya semuanya menarik gitu ya, menarik ya. Menarik apalagi itu kan disampaikan secara gamblang di depan televisi yang memang disiarkan secara nasional, dan mudah-mudahan itu kan menjadi bahan referensi masyarakat juga ya untuk bisa memilih tawaran-tawaran yang diberikan oleh masing-masing pasangan calon. Tapi dari sisi KPU sendiri melihatnya fasilitasi KPU maupun yang dilakukan oleh para paslon ini sudah cukup efektif nggak secara masif, pesan-pesan tadi visi misi itu benar-benar tersampaikan, atau malah mungkin hal-hal lain yang malah lebih tersampaikan kepada publik selain pada itu ya. Jadi memang itu bagian dari evaluasi ulang nanti akan kita lakukan ya. Ya baru itu 100% Mbak saya pikir, tapi setidaknya itu kan menjadi trigger ya. Jadi trigger awalan yang saya pikir untuk Kota Cilegon sudah cukup bagus. Yang mungkin ke depan perlu kita rumuskan ya kerangkanya supaya pengenalan ke masyarakat itu bukan berdasarkan cuma hanya foto ya. Jadi hanya gambar ya masa ke depan mesti bisa jadi kerangka. Tapi di sisi lain kan memang apa yang dilakukan oleh masing-masing calon dalam berkampanye itu sudah diatur regulasi oleh KPU RI ya. Kita cuma tinggal memfasilitasi masing-masing pasangan calon melaksanakan. Jadi itulah tahapan yang memang ada yang sudah difasilitasi oleh KPU ya.
harus ada penyampaian visi misi. Ya pertama dokumen mereka waktu pendaftaran itu kan wajib menyerahkan visi misi dan program yang dilakukan. Nah, itulah yang skala terbatas memang BK juga melakukan penyebaran itu. Kan kita juga memfasilitasi APK, memfasilitasi pemasangan iklan dan lain-lain. Nah, ya di ruang itulah ya walaupun ruangnya sempit ya kita lakukan gitu ya demi untuk informasi terkait dengan pasangan calon ini sampai ke masyarakat. Nah, sebetulnya peran-peran yang paling strategis dan mungkin itu untuk penyebaran lebih masif ada di teman-teman media sebetulnya. Karena memang teman-teman media juga ada ruang bagi masing-masing pasangan calon ya untuk mengiklankan dirinya ke teman-teman media gitu ya. Mudah-mudahan ya juga bisa ditangkap ya oleh ini peluang ini oleh Mas Istiqosa. Kalau media durasi waktunya cukup sempit nih iklan media tuh hari kemarin ya. Ya semoga saja ke depan regulasinya dulu baik, lebih panjang gitu ya. Tapi nggak ada ini ya ketua memang tidak ada tanggung jawab ataupun peran KPU untuk bagaimana visi misi itu benar-benar apa kata kalian sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Tidak ada diskusi khusus dengan KPU juga ya, tidak ada. Karena nanti pro tentang visi misi masing-masing pasangan calon itu ya dirumuskan sendiri karena masing-masing pasangan calon punya ide, gagasan, mungkin ya sudah memotret kira-kira 5 tahun ke depan kota Cilegon seperti apa. Dan yang paling dasar adalah penyusunan visi misi dan program ini ya harus sesuai juga dengan pembangunan daerah yang sudah ada seperti RPJMD, RPJP gitu ya, supaya nanti pembangunan kota Cilegon itu bisa berkesinambungan. Jadi kalau bicara fasilitasi, KPU sudah memfasilitasi secara secara netral lah ya, secara semua 3 paslon ini ya benar-benar terfasilitasinya seimbang gitu ya. Ya nggak ada yang mungkin ada asumsi yang bahwa KPU condongnya memfasilitasi 2-3 itu enggak ya. Jadi kalau KPU Kota Cilegon itu bukan pohon, jadi nggak bisa condongnya. Ketua yang juga menjadi banyak catatan dan sorotan, bagaimanapun mekanisme demokrasi kita ini kan juga banyak diisi oleh hal-hal yang mungkin masih jadi jadi perdebatan ataupun jadi hal yang tabu ya. Tapi itu pada prakteknya banyak juga menjadi pembahasan seperti isu politik uang, ya kan, dan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang munculin. Ini hal-hal begitu kira-kira akan jadi pengaruh besar nggak terhadap pelaksanaan di pemungutan suara maupun proses yang bentar lagi akan berjalan nih. Nah, ya sudah tadi itu betul yang kita bahas tadi dengan Kang Ican ketika melaksanakan tahapan-tahapan pilkada itu apakah ada hambatan atau tantangan dan lain-lainnya ya. Nah, memang salah satu tantangan atau hambatan ini tadi yang disebutkan Kang Ican tadi, misalkan ada politik uang, misalkan juga ada hoax gitu kan, terus terkait dengan isu syarat dan lain-lain. Nah, di sisi lain memang alhamdulillah KPU RI juga sudah membuat regulasi tentang pembatasan barisan itu, gimana politik uang itu tidak boleh, gitu kan, penyebaran berita hoax juga tidak boleh, dan isu-isu syarat juga tidak boleh gitu. Nah, ketika terjadi pelanggaran seperti itu, ya tentu buat teman-teman Bawaslu tidak akan diam saja. Mungkin dengan kewenangan yang dimiliki oleh teman-teman Bawaslu, ya sepertinya juga akan melakukan penindakan terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Jadi memang di penyelenggara pemilu kan ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP kan. Kalau KPU tugasnya ya melaksanakan tahapan-tahapan pilkada yang sudah diatur oleh regulasi. Di sisi lain teman-teman penyelenggara pemilu Bawaslu itu juga melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran yang ada. Nah, untuk DKPP, ketika KPU dan Bawaslu melakukan pelanggaran, DKPP lah yang mengurusi gitu kan. Tapi untuk berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan juga kondusivitas pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran yang tadi mungkin sudah terpetakan itu, menurut Ketua akan gimana nanti? Ya itulah sebenarnya Hopbil Indonesia ini salah satu PR terbesar kita adalah tadi
masih adanya di pelaksanaan implementasi demokrasi ini hal-hal yang memang bisa merusak demokrasi ya. Iya, pengaruh politik uang, dari pengaruh duit ahok atau pengaruh isu sara, dan ini memang tantangan terbesar kita. Perannya KPP melengkapi ya seluruh stakeholder bangsa ini, karena juga peserta pilkadanya, partai politiknya gitu ya, dan juga penyelenggara pemilunya. Dan harapannya ya di kota Cilegon ini ya tidak terjadilah hal-hal seperti itu ya harapannya gitu ya, karena membangun kesadaran untuk soal demokrasi yang bersih itu memang butuh effort yang besar dan kesungguhan dari semua pihak yang patuh dan taat terhadap regulasi yang ada. Ya terlepas dari tadi kedua bahwa kita punya mekanisme yang sudah berjalan ya gitu ya, tantangan yang sedang kita hadapinya ya. Cuma kan tadi kita sampaikan di awal bahwa tujuan demokrasi ini bukan hanya prosedural kan ya, bukan hanya menjalankan mekanisme saja. Ada filosofi dan katakanlah hal-hal yang bersifat ideal yang ingin dicapai oleh ya, proses demokrasi ini. Seperti keterwakilan rakyat, keadilan, gitu, sejahtera. Kalau ketua sendiri melihatnya nih ya, sebagai penyelenggara maupun sebagai warga kota Cilegon juga, proses pilkada serentak yang sedang berjalan ini dan sebentar lagi akan masuk ke pemungutan suara. Sudah sejauh mana memenuhi tujuan-tujuan mulia dalam proses demokrasi ini, gimana? Ya memang kita harus meyakini dan harus percaya bersama-sama bahwa kota Cilegon ini bisa dalam artian bisa menjalankan pemilihan ini atau pilkada ini dengan baik tanpa ada hal-hal yang memang bisa mengganggu proses pemilu pilkada ya, yang disebutkan tadi yang bisa mengganggu itu ya politik uang, terus juga penyebaran hoax atau isu sara gitu ya. Dan memang ini ya tantangan berat ya sebetulnya ya. Ya memang dari dulu sudah sudah ada gitu. Bukan hanya di Cilegon, iya bukan juga ya se-Indonesia lah Nah kita memang PR kita bersama ya khususnya masyarakat Provinsi Cilegon ya di momen ini juga bahwa teman-teman Papua Banten ini ya kami menghimbau KPU juga menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Cilegon kita mari bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi yang bersih. Demokrasi yang bersih itu ketika kita memilih soal pemimpin, satu faktor yang bisa menjadi penentu pilihan kita adalah dari visi, misi, dan program. Sudah, itu saja. Jangan ada hal-hal lainnya. Misalkan tadi politik uang, misalkan atau karena memang terkait dengan isu sara, apalagi sama politik identitas ya. Jadi betul-betul visi, misi, dan program dari masing-masing calon itu menjadi bahan pertimbangan dari pemilih warga kota Cilegon. Nah kalau itu terjadi, ya insya Allah demokrasi di kota Cilegon ini ya terbaik lah ya di tingkat provinsi Banten, karena dari sisi partisipasi sudah selalu juara. Ya tinggal substansinya tadi ya demokrasinya betul-betul kita buat bersama-sama bersih gitu ya, ya bersih dari pengaruh tadi ya pada disebutkan oleh Pak Ica. Dan ini memang PR utama kita ya memang tidak mudah. Seperti membalikan telapak kanan perlu banyak komunikasi, koordinasi, memberikan pemahaman bersama, memberikan edukasi dan lain-lain, dan memang waktunya panjang gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Setidaknya di momentum ini saya juga terima kasih ke kaum warga Banten yang sudah main ke rapat di KPU, sehingga saya punya kesempatan juga untuk mengimbau masyarakat ya untuk kita bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi yang bersih. Tapi kalau katakanlah secara teori seperti itu demokrasi bersih, kita akan menjalankan proses pemilu atau demokrasi yang baik gitu. Cuma kan masyarakat juga bicaranya take and give nih kedua. Manfaatnya apa sebenarnya proses demokrasi ini ataupun pemilu ini buat masyarakat? Kalau politik uang kan mungkin manfaatnya langsung dirasakan, atau misalkan penyebaran informasi yang memang secara masif itu juga dibutuhkan oleh publik. Cuma manfaatnya untuk publik pilkada, pemilu, demokrasi ini iya seperti apa yang sebenarnya menurut Bapak? Nah jadi memang politik uang ini sebenarnya bahaya paling utamanya adalah
bisa menjadikan masyarakat itu hoaks. Apa sih dalam artian, ya kalau cukup 50.000, 100.000 selesailah. Siapapun yang terjadi saya nggak peduli, bodoh gitu kan. Yang penting saya bisa beli bakso, beli apa gitu kan. Nah kalau sampai terjebak ke sini, ya berarti masyarakat Kota Cilegon terjebak kepada politik apatis. Apa sih nggak peduli? Nggak peduli, ya Kota Cilegon 5 tahun ke depan mau bagaimana gitu kan. Atau masyarakat Kota Cilegon peduli terhadap Kota Cilegon, maka hindarilah yang namanya peristiwa. Betul-betul fokus terhadap visi dan program dari masing-masing pasangan calon. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita memilih pemimpin berdasarkan visi, misi dan program calon, tentu itu namanya kan janji politik. Janji politik dari masing-masing calon pemimpin kita. Nah, visi misi itu nanti akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek atau jangka menengah Kota Cilegon. Itu pasti diimplementasikan di sana. Kalau sampai tidak dilaksanakan, ya masyarakat bisa menagih janji tersebut. Kenapa ini tidak dilaksanakan? Masalahnya apa? Dan kita juga punya juga wakil-wakil kita di legislatif yang bisa kita suarakan gitu ya program-program tersebut. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Kota Cilegon harus punya mimpi ya. Harus punya mimpi kira-kira 5 tahun ke depan Kota Cilegon harus bagaimana, harus seperti apa. Nah, mimpi-mimpi kita itu coba kita cek dan kita sinkronkan dengan visi, misi dan program yang ditawarkan masing-masing calon. Mudah-mudahan ada ya mimpi kita itu ya. Masih banyak kan di sini ya minimal nyambung nggak deh ya apa yang kita harapkan ya. Kalau kita sudah bersama-sama berpikir ke depan seperti itu, insya Allah Kota Cilegon ini menjadi kota unggulan. Insya Allah. Jadi kawan fakta cukup banyak hal yang disampaikan oleh ketua mengenai demokrasi yang bersih, demokrasi yang menjalankan mekanisme sesuai aturan. Ini sebenarnya punya manfaat besar untuk penyaluran Kota Cilegon ke depan. Apakah kita semua sudah siap ya? Dan tinggal kita menunggu 27 sampai November, 27 November yang tinggal menghitung hari ini. Tapi kan bukan selesai di situ saja ketua, bukan hanya pemungutan suara, tapi masyarakat juga pasti kan setelah pemungutan itu ingin punya gambaran hasilnya ya, ingin mendapatkan penjelasan mengenai proses yang sudah dilaksanakan ini. Bagaimana? Nah, nanti setelah 27 November ya ketua ya. Bagaimana saluran masyarakat supaya mendapatkan informasi hasil dari proses yang sudah berjalan ini KPU? KPU bagaimana memfasilitasi? Nah, jadi memang ketika proses pemungutan dari penghitungan suara di TPS selesai dan nanti ada kewajiban juga teman-teman di PPS juga untuk menginformasikan hasil ya. Selanjutnya itu juga ada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan proses rekapitulasi di tingkat Kota Cilegon. Dan insya Allah nanti KPU di tahap-tahapan itu juga akan melibatkan teman-teman media di waktu itu sehingga masyarakat bisa mengakses informasi. Di sisi lain juga terkait dengan hasil nanti ya masyarakat juga bisa mengakses websitenya KPU Kota Cilegon karena kita punya namanya Sidekap gitu ya, itu nanti real time hasil inputan foto dari masing-masing TPS nanti akan terbaca walaupun itu sebagai alat bantu ya untuk masyarakat dapat informasi ya. Tapi kalau ya sesuai regulasi dan fakta hukum itu adalah rekapitulasi secara manual di tingkat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kota yang berjenjang itu. Tapi kalau pemungutannya kan masyarakat bisa berpartisipasi. Ya bisa. Tapi kalau dalam proses penghitungannya sampai dengan selesai ini, apa partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan? Nah, salah satu wakil dari masyarakat adalah yang bisa mengakses informasi terkait dengan rekapitulasi itu adalah teman-teman media ya. Iya. Karena kalau direkapitulasi kan pesertanya sudah jelas. Pertama adalah saksi dari masing-masing pasangan calon, itu juga ada Bawaslu, dan juga ada unsur lainnya seperti kepolisian gitu kan, dan teman-teman media misalnya, terus ada unsur juga dari teman-teman KPU. Nah, tapi hasil dari proses itu ya nanti akan dipublikasi oleh KPU supaya masyarakat bisa mengetahui hasilnya. Nah, namun titik beratnya adalah ketika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ketika sudah memilih, ya masyarakat boleh di situ untuk melihat prosesnya. Terbuka, jangan pulang nanti dulu gitu ya. Sigalah, asal jangan komen gitu ya. Komen dan jangan masuk ke dalam TPS itu 19 itu keluar ya.
Pioneer boleh waspada dulu kan pemilih yang sedang menggunakan APW atau isyarat petugas KPPS dan lain-lainnya. Nah, jadi karena itu adalah momentum untuk masa depan Kota Cilegon, ketika proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ya saya dengan bersama-sama. Kalau ada sesuatu hal yang janggal atau tidak sesuai dengan regulasi, ya mau juga diinformasikan dari teman-teman Bawaslu misalkan untuk memberikan pencegahan atau informasi awal ya terkait dengan dugaan pandangan. Sudah banyak hal nih kawan fakta yang kita bahas dari mulai persiapan sampai dengan nanti pelaksanaan di 27 November dan bagaimana informasi hasilnya kita tinggal tunggu. Tapi KPU Kota Cilegon khususnya ketua menjamin bahwa semua hak demokrasi warga masyarakat Kota Cilegon terjamin gitu ya, dan akan dijalankan dengan berintegritas, dengan sangat profesional dan transparan oleh KPU Kota Cilegon. Tinggal kita nanti tunggu hasilnya. Cepat terakhir ketua, harapan ketua nih ya secara pribadi sebagai komisioner KPU Kota Cilegon yang sudah 2 periode gitu ya, untuk pelaksanaan nanti dan sampai dengan ujungnya mungkin penetapan hasil, harapannya seperti apa ya. Kami atas nama KPU Kota Cilegon sekali lagi minta dukungan ke seluruh warga Kota Cilegon untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serta tahun 2024. Karena di momentum itulah titik awal masa depan Kota Cilegon 5 tahun ke depan. Untuk itu jangan lupa warga masyarakat Kota Cilegon datang ke TPS tanggal 27 November 2024 mulai jam 7 sampai juga dengan jam 13 itu ya proses pemungutan suara. Napi kelalen seperti dengan baju ini napi kelalen. Ini pemberian KPU Kota Cilegon buat kawan-kawan media dan insya Allah kita juga sama mengkampanyekan dan terus menginformasikan kepada publik. 27 November jangan lupa atau napi kelalen. Fakta-fakta memang luar biasa. Ada pemungutan suara untuk pilkada serentak 2024 di Kota Cilegon. Terima kasih banyak Jawa sama-sama sukses. Amin. Dan semoga semua berjalan lancar sesuai harapan. Kawan fakta itu saja obrolan kita yang cukup hangat ini dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya di podcast Persepsi Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.